أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان وفرض الله تعالى علينا بالصلاة والزكاة والحج والصيام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وسلم تسليما كثيرا على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad radal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadhihi dunya faniyah wal akhiratu baqiyah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati al-ma tu'man satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahu alazim. Ketika putranya telah hampir sampai kepada usia remaja, maka berkatalah ayahnya Ibrahim alaihissalam kepada putranya tersebut, Ismail alaihissalam, "Duhai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku saat aku bermimpi, aku diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau." Maka ayah menunggu apa pendapat dan jawaban terhadap perintah itu. Anaknya menjawab dengan berkata, "Wahai ayah, laksanakanlah perintah Allah itu, insya Allah ananda sabar menghadapinya." Surah As-Saffat ayat 102, firman Allah dalam Al-Quran. Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah, Yayasan Pendidikan Syafiatul Amaliyah yang saya hormati, Tuan Bilal, Tuan Imam dan seluruh pengurus PKM Masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama para jamaah, khususnya anak-anakku, para santri, siswa dari Yayasan Pendidikan Syafiatul Amaliyah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, dan insya Allah semua kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat tahmid dan tasyakur. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini Jumat terakhir bulan Syawal 1444 Hijriah, tepatnya tanggal 29 Syawal, dan bersamaan hari ini kita telah memasuki Jumat ketiga bulan Mei, tepatnya adalah 19 Mei 2023 Miladiah. Kita bertemu di masjid yang mulia dan barokah ini, Masjid Ar-Raudhah, untuk melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat fardu Jumat. Yang perlu kita ketahui dan kita sadari, bahwa salat fardu Jumat ini satu paket dengan khutbah Jumat. Sehingga dengan demikian
kehusukan dan keseriusan mendengarkan khutbah itu dituntut sama seperti kehusukan ketika kita sholat. Ini yang kadang-kadang harus diulang-ulang karena masih ada di antara jamaah itu yang mendengarkan khutbah serasa mendengarkan ceramah, lalu disampilkan membuka HP segala macam. Itu tidak boleh dan bisa membatalkan Jumat. Ini disampaikan bukan untuk nakut-nakuti dan sok khotib itu keren. Itu hadis Rasul, supaya kita tahu membedakan adab sholat Jumat yang di dalamnya ada khutbah, yang kadang-kala dianggap khutbah itu sama dengan ceramah. Tidak. Kalau ceramah itu bisa perempuan, khutbah tidak boleh perempuan. Oleh karena itu kita bersyukur meskipun kita berada di lingkungan pendidikan dan anak-anak kita relatif masih muda belia, anak-anak kita bisa serius, khusyuk, tawadhu. Tapi memang harus kita ingatkan, kita saja kadang-kadang orang tua bisa lupa. Oleh karena itu saya sebagai khatib Buya Asosiatif Profesor Dr. Kiai Adnanus MA MPhD hari ini telah memilih tema yang sangat relevan dengan ayat yang saya bacakan tadi, ibadah kurban dan pendidikan. Selain kita bersyukur atas pertemuan ini, ayo kita ucapkan sholawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menjadi rukun khutbah untuk berwasiat takwa kepada jamaah, dan sudah saya ucapkan tadi dalam mukadimah tapi bahasa Arab. Saya ulang kembali. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya orang-orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang paling bertakwa, insyaallah. Ismail alaihissalam adalah anak tunggal dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar. Kita tidak bicara anaknya Ishak dari istrinya Siti Salam. Yang kita bicarakan ialah siapa yang menjadi pendidik anaknya Ismail ini, sehingga ketika ayahnya menyampaikan perintah Allah untuk menyembelih lehernya, yang itu risikonya adalah mati dan sangat mengerikan, tetapi anak yang usia remaja, katakanlah masih setingkat SMA ke bawah ini, ucapannya dengan ayat ini kembali, ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Ayahku, laksanakan perintah Allah itu untuk menyembelih aku, insyaallah aku sabar menghadapinya. Materi pendidikan macam apa, metode pendidikan macam apa, pendidik yang macam apa ini kok bisa membuat anak begitu ikhlas menyerahkan dirinya? Kalau ada teori pendidikan untuk seperti itu, saya mau belajar. Saya belum menemukan itu. Maka mari kita eksplor ayat ini, baik secara asbabun nuzul, baik secara ulumul Quran maupun secara ilmu hikmah. Ternyata historitas Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang lelaki, suami daripada Siti Sarah, lama dapat keturunan, dan dapat keturunannya pun dari istri yang dinikahinya kemudian atas saran Siti Sarah, itulah Siti Hajar. Menurut riwayat dalam usia 90 tahunan. Tentu saja Siti Hajar ini kan masih muda, dan sebagai pendakwah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya itu di Hijaz, Makkah.
Dia berdakwah keliling dunia, terutama ke Mesir dan ke berbagai tempat. Lalu yang mendidik anaknya siapa? Apakah sudah ada waktu itu sekolah boarding school, pesantren? Sudah ada metode pendidikan yang seperti kita ketemukan sekarang? Belum. Dan yang ada adalah Ibu Siti Hajar yang hidup di sekitar padang pasir yang tandus. Tetapi karena satu keikhlasan ibu merawat anak meskipun ditinggal suami, sebagai Rasulullah berdakwah, dia ikhlas. Maka bapak-bapak, jadikan istri kita tuh ikhlas mendidik anaknya. Karena kita keluar bekerja mencari nafkah. Mereka mengandung, melahirkan, menyusukan, itu jihad. Kalau mati syahid. Maka pertama-tama jadikan istri kita tuh ikhlas mendidik anak kita. Jangan kita terus rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin atas wanita, saya lelaki, saya suami, terus kita suka-suka. Yang kedua, bahwa kesulitan itu kadang-kala menjadi pemicu dan pemacu orang gigih untuk bisa menghadapi tantangan hidup, lalu memiliki resisten, memiliki daya tahan, memiliki daya juang. Siti Hajar untuk mendapatkan air, dia berlari dari Safa ke Marwah yang kemudian menjadi rukun haji dan umroh. Itu artinya ibunya berusaha untuk mendapatkan sumber kehidupan, bahasa singkatnya cari nafkah. Saya lihat bapak-bapak, kultur ini dibudayakan oleh orang Batak, terutama Batak Toba. Karena saya tinggal di kampung bertetangga dengan Pulau Ali, di sana banyak Batak Toba. Saya lihat tuh emak-emaknya tuh rajin gigih mencari rezeki. Boleh kita survei di sentral pasar Medan ini, pagi-pagi penjual sayur yang paling banyak tuh kira-kira bapak-bapak atau emak-emak? Ini bapak tidak boleh direspon. Terus yang paling banyak kira-kira siapa? Ibu-ibu yang memang tangguh dan sungguh-sungguh mencari rezeki demi untuk masa depan anaknya. Itu satu. Yang kedua, tangguh. Yang ketiga, lingkungan memang ketika itu masih steril. Karena yang ada adalah padang pasir, kemudian orang-orang sekitar yang belum banyak jumlahnya. Oleh karena itu kita perlu mensterilkan suasana agar anak-anak kita ini tidak mudah terkontaminasi dengan lingkungan. YPSA sudah melakukan itu. Secara fisik komplek ini dipagar. B, secara security ada satpam yang menjaga, tidak boleh orang sembarangan keluar masuk. Yang ketiga, C, guru-guru dibekali ilmu detektor untuk mengetahui anak ini kira-kira sudah mencurigakan atau tidak dalam konteks dia datang ini bawa virus dari luar atau tidak di bidang akhlak dan lain-lain, termasuk penyakit-penyakit masyarakat, narkoba dan segalanya itu. Saya tidak ada maksud memuji karena di sini pembinanya adalah Buya Supendras senior saya, tapi itu fakta. Maka di rumah pun sterilkan anak-anak kita dari pengaruh lingkungan, termasuk dari gadget, tablet, HP yang kadang-kadang bisa merusak. Saya baru selesai membeli kuliah di UMSU, menghadapi anak semester 8, saya katakan iptek itu laksana pisau bermata dua. Maka kemajuan teknologi termasuklah tablet, gadget, HP, Android, itu adalah capaian sains dan knowledge yang harus dikawal dengan religion. Agama itu mesti menjadi koridor sekaligus pengawal daripada sains. Kalau tidak, sains akan digunakan untuk hal yang positif maupun yang negatif. Oleh karena sterilkan anak-anak kita di hal-hal yang negatif,
ketika mereka berada di lingkungan, terutama lingkungan yang diciptakannya sendiri di kamar, tapi dia pakai HP. Paham ya? Ajari mereka untuk memilih fitur konten yang bermanfaat. Tanamkan kepada mereka rasa beriman kepada Allah, dan kalau berbuat yang tidak baik itu dosa. Dosa itu akan menyebabkan diri kita sendiri menderita, bukan orang lain. Contoh, minum khamar, setahan apapun dan sebanyak apapun duit, nanti umur 60-70 paru-parunya bolong, bukan tetangga yang menderita. Merokok meskipun katanya sekarang nggak apa-apa, nanti kalau sakit bukan tetangga yang menderita, diri sendiri yang merasakannya. Tanamkan kepada anak-anak kita sehingga mereka steril dari pikiran-pikiran negatif dan pengaruh yang negatif. Yang keempat, tidak kalah pentingnya bapak-bapak, saudaraku seiman seakidah, terutama bapak-bapak ini orang tua daripada anak-anak kita, berikan keteladanan kepada anak-anak kita. Contoh yang baik, kita jadi contoh, bukan memberikan contoh. Kalau memberikan contoh, kita ambil contoh, kita kasih sama dia, kita yang jadi contoh. Apa itu? A. Taat kepada Allah. B. Selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang ada. Inilah buah ibadah Ramadan kemarin, syukur, sabar, ikhlas, dan tawadhu itu. Maka lanjutan daripada ibadah Ramadan yang sudah meninggalkan kita adalah ibadah kurban. Supaya syukur kita lebih besar, kemarin kan beras 2,7 kg atau 3,8 kg kan? Coba dihitung dulu. Kita genapkan 3,8 itu 4 kilo, terus berasnya 15.000. Berapa? 60.000 sedekah setahun itu. Coba bagi 60.000 dibagi 365 hari, berapa sedekah kita tuh sehari? Lalu Allah tingkatkan karena kita sudah ikhlas, sabar, jujur di bulan Ramadan. Ayo sembelih hewan kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada engkau, maka sholatlah engkau, dan itu sholat Idul Adha, dan sembelihlah kurban. Orang-orang yang memusuhimu akan terputus karena kebaikanmu dengan berkurban itu. C. Selain kita menjadi teladan, selalu mendoakan anak-anak kita jangan pernah putus asa, karena anak-anak ini tumbuh dan berkembang. Dalam teori pendidikan, sampai umur 20, 25, bahkan 40 tahun, anak-anak ini masih tumbuh dan berkembang jiwanya. Orang-orang tua pun kadang-kadang yang seperti itu ada, Pak. Udah umur 30, 40 masih belum juga matang, masih banyak itu. Maka Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul Muhammad SAW dan pada usia 40 tahun. Maka terus kita bimbing anak-anak kita. Terakhir, ketika ibadah kurban ini dilakukan, maunya anak-anak kita sertakan, bapak-bapak. Ajak mereka ikut menabungkan uangnya, nanti digunakan untuk berkurban. Walaupun tabungan itu tidak cukup untuk beli seekor kambing, domba, kita tambahin. Dan yang paling penting lagi adalah ajak mereka menyaksikan hewan kurban itu disembelih. Itu bukan rukun, bukan syarat, sekedar anjuran untuk menambah nilai pendidikan. Dia lihat betapa hewan kurban itu menyerahkan badannya, apalagi di Mekah, di Madinah ya. Itu bagi bapak-bapak yang akan berkurban dan kepingin motong sendiri, catat ini, tapi nggak usah pakai kurban, ingat di hati. Kalau mau menundukkan hewan itu, baca di surah An-Naml ayat 19. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau dapat dipegang ditepuk-tepuk hewan ini yang disembelih. Kalau nggak dari jarak jauh, pandang dia, tatap matanya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tunduk kau kepada Allah. Udah. Nanti hewan itu kan kelompok-kelompok jatuh sendiri. Silakan diamalkan. Kalau saya keliru ayatnya, coba dicek ayat 19 atau ayat 29. Surah An-Naml ayat 29. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ini dari Sulaiman dan ini adalah dari Allah. An-Nahl 29 ya. Nah, ketika anak-anak kita ajak melihat itu, diberi komen.
Beri narasi, lihat itu hewan. Dia tidak berotak lagi, dia tidak berakal, cuma berotak. Dia tidak punya perasaan tapi punya hati. Hatinya untuk disate. Dapat dijadikan media untuk beribadah, mengharapkan ridho Allah karena kerelaannya. Kenapa kita disuruh menyembelih hewan? Karena dalam diri kita itu ada sifat hewaniah. Narasikan itu, komentarkan itu kepada anak-anak kita barang 1, 2, 3 menit lah sambil lihat itu. Jangan cuma dipoto-foto terus di-share kemana-mana. Ini hewan kurban saya besar, harganya 100 juta. Itu ria, sombong. Narasikan itu kepada anak-anak kita. Beri mereka pelajaran. Nah, sehingga ada nilai-nilai pendidikan pada ibadah kurban itu. Mudah-mudahan kita diberi rezeki. Karena 40 hari lagi lebih kurang sampailah tanggal 10 Dzulhijjah saatnya kita berkurban. Karena jarak 1 Syawal dengan 10 Dzulhijjah itu 70 hari, Pak. Ini kan sudah masuk hari yang ke-30 besok. 40 hari lagi. Rasa-rasanya kalau kita sisihkan rezeki, bisa lah 40 hari lagi nabung. Apalagi yang penghasilannya 1 hari mungkin lebih dari 200.000. Sisihkan 100.000, 40 hari kan bisa ya. Berhentikan merokok, kurangi jalan-jalan sehingga mungkin BBM kita nggak banyak, sisihkan untuk kurban. Insya Allah kita mendapatkan barokah. Yang tidak bisa berkurban, puasa sunat Tarwiyah Arafah tanggal 89. Terus sholat Idul Adha, dengarkan khutbah sampai tuntas. Jangan sholat Idul Fitri, Idul Adha selesai sholat terus bubar. Itu namanya kita nggak mengerti. Khutbah itu dalam sholat satu paket. Saya ada beberapa kali khutbah di lapangan Merdeka, podiumnya tinggi di atas. Kan saya melihat semua jamaah ke bawah. Ada yang selesai sholat terus langsung ibu-ibunya gulung telepon untuk nutupin kepala karena mulai panas, terus nampak pakaiannya you can see. Ketika mendengar khutbah itu masih dalam proses ritual. Itu bagian daripada sholat itu. Itu maka bedanya kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Ini karena sudah selesai sholat, dianggap sudah selesai, keliru. Anak-anak kita beritahu. Terakhir, paling bagus kalau kita pergi sholat Idul Adha itu, kita dalam keadaan imsak. Selesai sholat baru berbuka bersama keluarga. Wah, nikmat betul. Lalu perginya dari jalan A, pulangnya dari jalan B. Itu sunnah Rasul. Sambil memandangkan takbir, bukan sambil, dengan memandangkan takbir. Mudah-mudahan khutbah ini berkesan di hati kita dan bisa kita amalkan. Saya mohon maaf kalau di sana sini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari materi, metode maupun tekanan suara, karena saya harus menyampaikan dengan intonasi suara seperti itu, dan itu memang gaya kalau kita menyampaikan dakwah. Tidak boleh monoton karena orang kadang-kadang mendengar sambil-sambil meresapi begitu rupa, lama-lama tertunduk, kita pikir serius, rupanya dia tidur. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat menyambut ibadah haji. Yang akan berhaji selamat jalan. Tidak usah tunjuk tangan. Mungkin diantara kita ada yang tahun ini berangkat haji. Semoga haji mabrur, hajat mabrurah. Doakan kita di tanah air, doakan negeri kita ini, doakan Republik Indonesia, doakan 2024 ini tahun kebangkitan umat Islam. Dan saya pedang takbir, nggak boleh makruh. Doakan kita yang belum haji bisa berhaji lagi. Ulangi, yang belum haji berhaji, yang sudah berhaji bisa berulang untuk umroh. Yang tidak, laksanakan apa tadi? Puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, puasa Arafah tanggal 9, lalu salat Idul Adha dengan khutbah, lalu sembelih kurban. Kalau bisa dibagi ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan di luar kota, silakan. Banyak teman-teman kita di daerah minus yang membutuhkan itu ya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahu alazim. Sungguh banyak nikmat yang telah diberikan kepada engkau ya Muhammad, maka sholatlah engkau dan sembelihlah kurban. Orang-orang yang memusuhimu akan menyayangimu, terputus rasa permusuhannya. Barakallahu li wa lakum wa ma fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima
fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.